Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arik Sananif. Saya dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, Universitas Merdeka Malang. Di sini saya akan membuat video tentang tugas UAS Psikologi Industri dan Organisasi. Saya dari Prodi Psikologi. Jadi di sini dengan kakaknya siapa kalau betul? Saya Aulia Rista, biasanya tahu. Tahu saya ada nih beberapa pertanyaan terkait kan saya mengobservasi tahu di sini. Saya terus saya ada materi kayak topiknya tentang masalah juga. Jadi saya ada 10 pertanyaan. Jadi apa kalau bersedia nih saya wawancara sekalian. Pertanyaan pertama, di Papua sih Anda dengan peran Anda saat ini di perusahaan atau di tempat kerja saat ini? Kalau dari aku sendiri cukup puas ya, karena di tempat aku kerja ini aku diberikan peluang untuk mencoba banyak hal, diajari dan difasilitasi. Kemudian untuk masalah kan biasanya poin pemberat apa lagi yang jadi pertimbangan buat kita sebagai mahasiswa untuk part time atau kerja itu kan masalah fleksibilitas dari waktu jadwal yang diberikan hari. Dan kebetulan di tempat aku kerja ini cukup fleksibel kalau misalkan kita harusnya kuliah. Menurut Kak Aul, apakah Anda merasa ada beban bekerja saat ini? Kemudian Anda untuk menjaga keseimbangan yang sehat antara kehidupan profesional dan pribadi? Kak Aul nih saat ini merasa ada terbebani nggak untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional sama di kehidupan pribadi? So far untuk saat ini nggak ada kesulitan untuk mengelompokkan mana kehidupan profesional maupun pribadi, karena lingkungan aku yang cukup suportif. Jadi aku rasa keduanya itu karena saling imbang, jadi nggak ada yang terlalu dominan dan terlalu pencampuran atau mengganggu. Kan tadi kau bilangnya didukung banget sih, dan seberapa besar Anda merasa didukung, didengarkan dan dihargai oleh atasan langsung? Kalau itu aku merasa sangat disupport sih, karena dari kita tiap hari itu diajarin kayak dikasih tugas juga gitu kan dari orang untuk belajar. Kalau karena kerjanya di tempat ya, jadi dikasih fasilitas buat nyoba latte, kemudian juga banyak equipment yang bisa dipakai oleh pegawai juga. Terus kalau kita misalkan mau ekspor menu baru, itu juga difasilitasi sama Di sini gitu ya. Apakah Anda merasa gaji yang Anda terima sudah adil sesuai dengan bagian? Kalau menurut aku itu udah cukup sesuai, karena dilihat dari aku yang belum punya pengalaman sebelumnya di dunia F&B dan aku masih diterima dengan, menurutku itu gaji yang cukup layak. Bahkan aku awalnya tuh sebenarnya kaget dapat gaji segitu sejujurnya, karena kalau kita compare dari kopian yang lain itu biasanya under. Oh, itu yang ya adalah pokoknya ini terkait lingkungan kerja nih Kak, apakah lingkungan fisik dan budaya kerja di tempat kakak bekerja itu mendukung kakak secara produktif dan nyaman ya? Kalau boleh tahu ya. Untuk lingkungan kerja aku merasa sangat didukung. Jadi walaupun ya maksudku aku nggak minta di lingkungan kerja apalagi di F&B itu untuk di-treat sangat baik atau gimana, dan pasti ada Apa tuh Kak? maaf ulang. Kan maksudnya di lingkungan kerja nih kakak pasti nyaman nggak? Kan ada orang-orang yang kerja dengan budaya yang berbeda. Menurut aku Lu mah begitu. iya bukan lo begitu. Saya ulangi lagi ya Kak pertanyaannya. Apakah lingkungan fisik dan budaya kerja di kantor atau di tempat Anda bekerja itu mendukung Anda secara produktif dan nyaman? Dari pengalaman yang aku rasain, lingkungan aku tuh cukup mendukung aku untuk menjadi produktif, mulai dari perlengkapan yang cukup lengkap kalau misalnya pengen belajar mengenai kopi atau dan segala macam.
menurut kakak nih, sejauh mana sih peluang pertumbuhan kakak dalam pengembangan keterampilan atau kemajuan karir dalam KPN ini? Uh, Menurutku kalau misalkan kita ngomongin seberapa berkembang itu kan balik ke aku sendiri, apakah aku mau berkembang atau tidak, seberapa jauh aku kemarin atau tidak. Menurut aku karena sudah difasilitasi tadi dan juga diajarin yang gimana cara yang benar dan gimana cara salahnya gimana, itu jadi aku ada peluang yang lebih besar untuk level up. Dan itu balik lagi ke diri aku sendiri. Menurut kakak nih, kakak merasa nggak kontribusi yang kakak lakukan tuh untuk memajukan perusahaan? Apakah ada kontribusi aku? Sebenarnya karena aku hitungannya masih sebagai pegawai baru di sini, aku rasa kontribusi aku tuh nggak signifikan, belum terlalu besar lah hitungannya, karena aku masih mau meraba-raba, belum terlalu kenal juga dengan tempat kerja aku kayak gitu, masih mencoba mengenali. Tapi untuk sekarang mungkin karena aku basicnya dari anak media informasi, jadi effort yang biasa aku tawarkan tuh lebih ke promosi di sosial media. Terus seberapa besar kebebasan yang ada untuk mengambil keputusan dalam yang saja berubah? Jadi kalau aku merasa di sini pendapatku cukup dihargai dengan ketika pengambilan keputusan suatu hal itu aku juga dilibatkan, dan juga misalkan kalau ternyata jawaban yang aku kasih itu salah, dikasih analisasi, dikasih tahu yang salah. Karena kita kerja sih, Iya sumpah, jujur. kerja sih juga deh. Boleh banget. Bagaimana penilaian Anda terhadap kolaborasi dan dukungan dari rekan kerja kita? Mau boleh dulu. Bagaimana penilaian Anda terhadap tingkat kolaborasi dan dukungan dari rekan kerja kita? Kalau dari saya sendiri merasa kolaborasi dan support dari rekan-rekan aku tuh sangat cukup, karena dari awal kan memang nggak ada basic sama sekali di FNB, kemudian tetap diajarin dengan caranya masing-masing. Jadi ya sebenarnya aku bisa menyesuaikan antara siapa yang ngajarin aja sih. Jadi tidak jadi suatu masalah. Aku rasa kayak ya memang kan cara ngajarin orang itu beda-beda, jadi nggak bisa menyalahkan dia juga. Yang terakhir Kak, jika Anda diberikan kesempatan untuk memilih kembali hari ini, apakah Anda akan tetap memilih untuk bekerja di tempat kakak kerja sekarang? Ini pertanyaannya kayak sore ya, mesti dari masa depan. Jujur aku akan milih tempat ini lagi sih untuk menjadi tempat kerja aku, karena kalau boleh jujur sebenarnya ya gitu, jujur ini aku merasa tempat ini tuh kayak alay sih, cuman kayak tubi-tubi itu aja buat aku. Iya, karena dari awal yang dari hari pertama training itu kan langsung kerja di hari kedua, terus habis itu di hari kedua merasa udah kayak apa ya, udah bisa fit in sama orang-orang di dalamnya. Terus aku juga dikasih kebebasan buat belajar dan explore kayak gitu. Dan yang terakhir menurutku masalah energi itu tadi. Jadi sih Pak, dari saya terima kasih kalau kita sudah berkomunikasi. Jadi kemudian ini nanti saya kan buat tugas saya. Jadi bakal saya upload di Kanal YouTube. Sekian dari saya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aksan Hanif dengan NIM 240900000007. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepuasan kerja. Jadi sebelumnya kepuasan kerja itu adalah ketika tenaga kerja merasa senang dari dalam diri tersebut, terdapat kepuasan ketika dia dalam melakukan pekerjaan yang ia tekuni. Nah, Locke pada tahun 1982 mengemukakan adanya dua unsur penting dalam kepuasan kerja, yaitu nilai-nilai pekerjaan dan kebutuhan dasar. Nilai pekerjaan atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan tugas pekerjaan
yang ingin dicapai bagi individu adalah ya contohnya tuh dia kayak kenaikan jabatan, terus gaji yang lebih tinggi juga. Dan kebutuhan dasar, nilai-nilai pekerjaan harus sesuai atau membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti kenyamanan kerja, terus lingkungan gitu. Memandang kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya. Howell dan Deep Boye pada tahun 1986 mengemukakan hal itu. Terus penentuan kepuasan seseorang berbeda-beda karena banyaknya faktor yang mempengaruhi seorang pekerja merasa puas atau tidaknya dengan pekerjaannya. Pujian atau perlakuan baik itu bikin dia makin semangat gitu loh. Terus ada beberapa tenaga pekerja yang ketika dia ditegur atau apa dia malah ngerasa kayak gue nggak ini nih. Nah berarti dia tuh kurang adanya kepuasan di situ. Nah di kasus saya di video sebelumnya dia kebetulan karena dia pertama kali bekerja dalam F&B, jadi dia lebih ke ketika dia merasa sesuai atau merasa cocok dengan pekerjaannya, dia lebih mau belajar lagi, dia lebih kayak adanya mau peningkatan gitu loh. Dan untuk fee yang dia dapat, nah dia tuh merasa itu lebih dari cukup gitu loh dengan skillnya yang seperti itu kan. Itu menurut teorinya itu adalah equitable reward. Jadi menurut penelitian Theriault, kepuasan kerja merupakan fungsi mutlak dari gaji yang diterima. Jadi menurut kasus yang tadi, dia tuh lebih ngerasa cukup dengan gaji yang didapatkan dari yang sebelumnya dia tidak ada pengalaman tersebut gitu. Nah menurut penelitian Theriault, kepuasan kerja yang diterima derajat dari sejauh mana gaji yang dapat memenuhi harapan tenaga kerja dan bagaimana gaji yang itu diberikan. Uang punya arti yang berbeda bagi individu yang berbeda. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan tingkat rendah, uang juga merupakan simbol dari pencapaian dan keberhasilan dan pengakuan atau penghargaan. Begitu. Terus untuk lingkungannya, di lingkungan dia kemarin itu dia bilangnya, si narasumber saya, dia lebih nyaman gitu karena dia merasa dia belajar bersama gitu loh. Jadi kesimpulannya, dengan banyaknya kekurangan di narasumber yang dia rasa dia banyak kekurangan, tapi di tempat kerjanya dia merasa sangat puas sekali dengan dia bisa belajar, dia bisa menjadi lebih baik, dan dia mendapatkan gaji yang dia lebih besar dari yang dia harapkan. Nah, untuk kepuasannya kerja, menurut Munandar pada 2001, para ahli telah meneliti dampak perilaku dari kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja. Itu ada dua. Nah, yang pertama tuh kita kan karena dia sangat puas sekali dengan kepuasannya, maka dampak terhadap produktivitas dan kepuasan kerjanya itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Lawler dan Porter mengharapkan produktivitas yang terjadi menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja hanya ketika tenaga kerja mempersepsikan ganjaran intrinsik, misalnya rasa telah mencapai sesuatu, dan ekstrintik, misalnya gaji yang diterima kedua-duanya adalah adil dan wajar untuk kerjanya yang unggul gitu. Jadi sekian dari saya terkait kepuasan kerja dari hasil wawancara kemarin. Nah, terus apa sih yang membuat kita lebih puas dalam kerja itu? Saran dari kemarin narasumber saya di luar wawancara tersebut, dia bilang karena agar untuk bekerja lebih puas, kita memang harus adanya niatan dari diri sendiri untuk menjadi lebih baik juga, untuk menjadi lebih tenang, dan dia membuat lingkungannya senyaman mungkin. Nah, karena faktor kepuasan kerja itu dimulai dari lingkungannya dulu. Jadi setelah lingkungannya dia udah mulai nyaman, dia mulai puas, maka dari itu dengan gaji dan beban pekerjaan yang cukup lumayan dan dia nyaman di situ, maka dia akan merasa puas gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.